Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ustadz semua, berjumpa lagi bersama Ustadz di video pembelajaran kali ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang keselamatan di jalan raya PJOK kelas 8. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mempelajari nanti antum mampu menjelaskan apa saja penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Kemudian antum mampu menjelaskan dampak dari kecelakaan di jalan raya tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan Anda semua simak penjelasan dari Ustadz berikut ini. Baiklah, kita masuki pembahasan yang pertama yaitu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Nah, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor-faktor ini ada 3. Yang pertama kita bahas tentang faktor manusia. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan dilakukan manusia dengan melanggar lampu-lampu lalu lintas. Nah, pelanggaran ini terjadi karena ketidaksadaran manusia. Baiklah, jadi dalam faktor manusia ini terdapat beberapa penyebab. Yang pertama yaitu pengendara mengantuk. Pengendara yang ngantuk itu disebabkan karena kurangnya tidur, kemudian tubuh yang lelah, kurangnya oksigen, perjalanan yang panjang, dan juga sebagainya merupakan hal-hal yang biasanya menyebabkan seseorang pengendara motor ngantuk. Pada salah satu syarat utama seseorang mengemudi adalah tidak dalam keadaan mengantuk. Nah, kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi bila seseorang hilang kesadaran atau tertidur di kendaraan, baik itu di motor maupun di mobil. Bisa kita bayangkan sendiri apa yang akan terjadi. Nah, yang kedua, faktor manusia yang kedua yaitu pengendara kurang konsentrasi. Ada banyak hal yang dapat mengurangi konsentrasi seseorang saat mengemudi. Misalnya, karena asik berbicara, kemudian menggunakan alat komunikasi handphone, baik itu menelpon, SMS, chattingan, dan sebagainya. Kemudian ada juga makan dan minum, kemudian merokok, kemudian asik mendengarkan suara atau menonton, dan lain-lain. Nah, kurangnya konsentrasi itu menyebabkan seseorang menjadi lamban dan merespon sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Jadi pas lagi kita konsentrasi, ada orang atau ada lawan yang di depan, tiba-tiba kita merespon, bisa jadi kita menggas terlalu laju, bisa jadi kita rem mendadak, atau bisa kita menabrak orang yang di depan. Kemudian faktor manusia yang ketiga yaitu pengendara melanggar peraturan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas sering terjadi, padahal pelanggaran lalu lintas dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan maut yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa. Ada begitu banyak penyebab kecelakaan akibat pelanggaran peraturan ini. Di antaranya seperti berkendaraan melawan arah, kemudian menerobos lampu merah, menerobos palang pintu perlintasan kereta api, kemudian berkendara dengan kecepatan yang lebih tinggi yang tidak sesuai dengan aturan berlalu lintas. Kemudian ada juga pengendara yang tidak menggunakan SIM atau tidak memiliki surat izin mengemudi, dan juga ada pengemudi dalam keadaan mabuk dan lain-lain. Nah, itu merupakan faktor manusia. Sekarang kita masuki yang kedua yaitu faktor kendaraan. Nah, ketika laju kendaraan tiba-tiba mengalami kerusakan mesin atau suatu hal, maka dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Misalnya, remblong, pecah ban, mesin terbakar, dan lain-lain. Nah, apalagi ini diperparah dengan kondisi kendaraannya yang secara teknologi belum mampu mencegah resiko kecelakaan fatal saat kerusakan teknis tersebut. Nah, kecelakaan karena rem tidak berfungsi dan ban pecah saja jumlah korbannya begitu banyak, sangat banyak. Nah, bagaimana dengan risiko kerusakan yang lain?
Nah, jadi untuk itu kita sebagai pengendara harus memastikan dulu kondisi mesin kendaraan yang kita pakai itu layak, bisa berkendara dengan baik, bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, selanjutnya faktor yang ketiga yaitu faktor jalan. Nah, jalan ini merupakan juga faktor terjadinya kecelakaan. Nah, faktor kecelakaan di jalan biasanya itu terkait dengan faktor lain, misalnya tidak adanya lampu jalan atau lampu penerang jalan ataupun rusak, kemudian juga jalan yang berlobang banyak mengakibatkan ketidakstabilan dan ketidakkeseimbangan pengendara yang melewatinya. Nah, akibatnya juga itu dapat menyebabkan tabrakan beruntun, slip ban, hilang kendali dan sebagainya. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat yaitu faktor cuaca. Nah, cuaca ini juga dapat menyebabkan kecelakaan. Nah, berkendara misalnya di saat hujan deras sehingga pandangan pengemudi itu tidak terlalu bagus, sehingga kita harus lebih berhati-hati berkendara. Pertama, kita tidak melaju dengan kencang kendaraan kita. Kemudian apalagi hujan dan angin yang menyebabkan pohon tumbang. Saat hujanan, jalan berlubang itu tidak jelas, tidak nampak karena tertutupi oleh air, sehingga yang kita kira jalannya bagus tidak ada lubang, hanya air biasa, ternyata ada lubang. Nah, disitulah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Nah, kita masuki pembahasan yang kedua yaitu dampak dari kecelakaan di jalan raya. Kejadian apapun pasti memiliki suatu dampak, baik itu pada diri sendiri, pada orang lain maupun fasilitas-fasilitas umum. Kecelakaan juga mempunyai suatu dampak seperti luka ringan, luka berat, ataupun bahkan sampai ke meninggal. Kemudian ketidaknyamanan lingkungan, gangguan psikologis ataupun trauma di jalan raya. Luka ringan itu biasanya diberi dengan obat merah pada bagian tubuh yang terluka, dan untuk luka memar kita bisa memberi obat oles seperti balsam. Kemudian dalam sebuah kecelakaan maut tidak hanya si pengendara yang akan meninggal dunia, akan tetapi pengendara lain juga dapat terjadi kecelakaan dan meninggal dunia, baik itu pengendara sesama motor kendaraan ataupun pejalan kaki juga bisa berdampak terhadap kecelakaan. Nah, kemudian dampak lain dari kecelakaan lalu lintas adalah ketidaknyamanan warga yang ada di sekitar kecelakaan tersebut. Masyarakat di sekitar bisa menjadi was-was dan takut akan terulang kembali. Nah, orang tua juga akan overprotektif kepada anaknya. Bahkan untuk anak kecil yang melihat sebuah kecelakaan itu akan mengalami sebuah gangguan psikologis, bahkan bisa juga terkena trauma yang sangat mendalam. Pada saat anak tersebut akan belajar, akan menggunakan kendaraan, dia akan ragu-ragu, dia akan takut-takut, dia tidak akan lebih berani kan terlihat dari kecelakaan-kecelakaan yang dilihatnya. Bahkan ini bisa menjadi sebuah ketakutan yang sangat berlebihan pada si anak sehingga dia tidak mau belajar mengendarai kendaraan bermotor. Nah, itulah dampak dari kecelakaan di jalan raya. Nah, itulah tadi penjelasan Ustadz tentang keselamatan di jalan raya. Jadi untuk anak-anak Ustadz yang sering berkendaraan motor, jika belum memiliki surat izin mengemudi, belum terlalu mahir, jangan sering-sering mengendarai motor karena itu sangat berbahaya untuk keselamatan anak Anda semua. Nah, cukup sekian pembahasan dari Ustadz tentang materi keselamatan di jalan raya ini. Ustadz mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.